Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang uji non-parametrik, uji Kendall-Stowe, uji Friedman, uji Wilcoxon, dan korelasi Rayleigh-Perman. Uji non-parametrik adalah suatu uji dengan model yang tidak membutuhkan suatu parameter khusus dari populasi yang diamati. Beberapa asumsi yang berhubungan erat dengan uji statistik non-parametrik adalah bahwa pengamatan tersebut bebas dan variabel yang diamati kontinu. Tetapi asumsi yang dibuat adalah lebih lama dan kurang teliti bila dibandingkan dengan uji parametrik. Oleh karena itu, uji non-parametrik tidak membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi seperti uji parametrik. Biasanya, uji non-parametrik dipakai untuk menganalisis data dalam skala ordinal dan nominal. Korelasi Kendall-Stowe merupakan statistik non-parametrik dengan skala pengukuran data sekurang-kurangnya data ordinal. Korelasi Kendall-Stowe digunakan untuk mengukur tingkat kesesuaian, yakni apakah ada perbedaan tingkat kesesuaian ranking antara dua variabel yang diamati. Contoh kasus uji korelasi Kendall-Stowe. Pada penelitian, seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan atau korelasi antara lokasi dengan kepuasan nasabah pada koperasi simpan pinjam Citra Dana. Untuk itu, peneliti membagikan kuesioner atau pertanyaan kepada 10 orang nasabah yang dipilih secara acak. Adapun tabulasi data jawaban 10 orang responden tersebut dapat dilihat pada tabel. Langkah-langkah dalam uji korelasi Kendall-Stowe. Pertama-tama buka aplikasi SPSS, kemudian klik pada variabel view. Pada kolom name, pada baris pertama tulis lokasi. Pada baris kedua, tulis kepuasan. Kemudian pada kolom desimal ubah menjadi 0. Setelah itu pada kolom measure ubah menjadi ordinal. Untuk pengisian data, klik data view. Kemudian ketikkan skor jawaban ke 10 orang nasabah tersebut ke kolom yang tersedia untuk variabel lokasi dan kepuasan. Dikopi dari data yang sudah dibuat di dalam Microsoft Excel. Setelah pengisian data selesai, klik Analyze, kemudian pilih Correlate. Setelah itu, pilih Bivariate. Maka akan muncul kotak dialog Bivariate Correlation. Kemudian pindahkan variabel lokasi dan kepuasan ke kotak variabel. Kemudian pada bagian Correlation Coefficient, hilangkan tanda centang pada person. Kemudian berikan tanda centang pada Kendall-Stowe. Pada bagian Test of Significance, pilih To Pilot dan beri tanda centang pada flag Significant Correlation. Jika sudah, klik OK.
maka akan muncul output SPSS dengan judul Non-Parametric Correlation. Untuk melakukan interpretasi terhadap hasil output SPSS, ada beberapa cara yang perlu kita lakukan. Yang pertama, melihat hubungan antar variabel berdasarkan nilai signifikansi. Berdasarkan output uji korelasi Kendall-Snow, diketahui nilai signifikansi atau sig-to-Taylor antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah sebesar 0,013, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Kemudian yang kedua, keeratan hubungan antar variabel dalam korelasi Kendall-Snow. Untuk memaknai tingkat keeratan atau kekuatan hubungan antar variabel ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kriteria tingkat keeratan hubungan dalam analisis korelasi. Menurut Jonathan Sarwono, kriteria tingkat keeratan hubungan antar variabel dalam analisis korelasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 sampai dengan 0,25, artinya hubungan sangat lemah. Kedua, nilai koefisien korelasi sebesar 0,51 sampai dengan 0,75, artinya hubungannya kuat. Yang kedua, keeratan hubungan antar variabel dalam korelasi Kendall-Snow. Untuk memaknai tingkat keeratan atau kekuatan hubungan antara variabel ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui kriteria tingkat keeratan hubungan dalam analisis korelasi. Menurut Jonathan Sarwono, kriteria tingkat keeratan hubungan antar variabel dalam analisis korelasi dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, nilai koefisien korelasi sebesar 0,00 sampai dengan 0,25, artinya hubungan sangat lemah. Yang kedua, nilai koefisien korelasi sebesar 0,26 sampai dengan 0,50, artinya hubungannya cukup. Yang ketiga, nilai koefisien korelasi sebesar 0,51 sampai dengan 0,75, artinya hubungan kuat. Kemudian yang keempat, nilai koefisien korelasi sebesar 0,76 sampai dengan 0,99, artinya hubungan sangat kuat. Dan yang terakhir, nilai koefisien korelasi sebesar 1,00, artinya hubungan sempurna. Berdasarkan tabel output uji korelasi Kendall-Snow, diketahui nilai koefisien korelasi antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah sebesar 0,743. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hubungan antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah adalah kuat. Sementara tanda bintang menunjukkan hubungan yang terbentuk adalah signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,05. Kemudian yang ketiga, melihat arah hubungan antar variabel dalam analisis korelasi. Arah hubungan dilihat dari angka koefisien korelasi apakah hasilnya bernilai positif atau negatif. Berdasarkan tabel output di atas diketahui koefisien korelasi antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah bernilai positif, yakni sebesar 0,743. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif antara variabel lokasi dengan kepuasan nasabah. Hubungan positif atau searah bermakna bahwa jika lokasi semakin nyaman, maka kepuasan nasabah akan semakin meningkat. Dari ketiga interpretasi dalam uji korelasi Kendall-Snow, maka kita dapat membuat sebuah kesimpulan bahwa hubungan antara lokasi dengan kepuasan nasabah pada koperasi simpan pinjam atau yang disingkat KSP, citra dana adalah signifikan, kuat, dan searah. Uji Friedman adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan 3 atau lebih sampel-sampel yang berhubungan.
Tujuan melakukan uji Friedman untuk membandingkan median atau lebih populasi dengan menggunakan sampel-sampel yang berhubungan. Syarat terdapat 3 perlakuan atau lebih yang dilakukan pada suatu grup. Kedua, data sampel merupakan sampel-sampel acak sederhana. Contoh kasus uji Friedman pada penelitian. Seorang mahasiswa jurusan gizi ingin mengetahui apakah susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Guna keperluan meneliti, maka 15 orang yang hendak melakukan program peningkatan berat badan ditimbang untuk mengetahui berat badan awal. Kemudian 15 orang tersebut diberi minum susu bubuk merek Subur Gemuk lalu ditimbang kembali berat badannya. Setelah seminggu minum, berat badan sebulan setelah minum, dan berat badan setahun setelah minum. Adapun data berat badan ke-15 orang tersebut adalah seperti di tabel berikut. Langkah-langkah dalam uji Friedman. Buka aplikasi SPSS, kemudian klik pada variabel view. Pada kolom name, pada baris pertama tulis awal. Pada baris kedua tulis seminggu. Pada baris ketiga tulis sebulan. Dan pada baris keempat tulis setahun. Kemudian pada kolom desimal ubah menjadi 1. Pada kolom label, pada baris pertama tulis BB awal. Kemudian BB seminggu. Pada baris ketiga, tulis BB sebulan. Pada baris keempat, tulis BB setahun. Pada kolom measure, ubah menjadi scale. Setelah itu, untuk pengisian data, klik Data View. Masukkan data berat badan ke-15 orang responden tersebut sesuai dengan waktu berat badan mereka ditimbang. Di-copy dari Microsoft Excel. Setelah pengisian data selesai, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas pada nilai standarized residual untuk keempat variabel pengukuran berat badan tersebut. Uji normalitas hanya untuk mengetahui apakah nilai standarized residual dari keempat variabel di atas berdistribusi normal atau tidak. Jika hasilnya semua data normal, maka penggunaan uji Friedman untuk analisis data penelitian ini tidak tepat. Sementara jika nilai standarized residual dari salah satu atau semua variabel data tidak berdistribusi normal, maka uji Friedman dapat kita lanjutkan. Untuk melakukan uji normalitas, langkah awal yaitu dengan klik menu Analyze. Kemudian pilih General Linear Model. Kemudian pilih Repeated Measures. Maka akan muncul kotak dialog Repeated Measures Define Factor. Pada bagian Within Subject Factor Name, ganti tulisan faktor 1 dengan waktu. Kemudian pada kotak Number of Level, ketikkan 4. Karena
ada 4 waktu pengukuran data berat badan. Kemudian klik Add. Setelah itu klik Define. Maka akan muncul kotak dialog Repeated Measures. Pindahkan variabel BB awal, BB seminggu, BB sebulan, dan BB setahun ke kolom Within Subject Variable. Kemudian klik Save. Maka akan muncul kotak dialog Repeated Measures Save. Kemudian berikan tanda centang pada Standardized. Kemudian klik Continue. Lalu OK. Kemudian akan muncul output SPSS. Output SPSS ini kita abaikan saja, kemudian kita kembali ke data view. Di sini ada 4 variabel baru bernama ZRE1 sampai ZRE4. Inilah yang disebut dengan nilai standardized residual. Kemudian selanjutnya klik menu Analyze. Kemudian pilih Descriptive Statistic. Kemudian pilih Explore. Masukkan semua variabel standardized residual ke kotak dependent list. Selanjutnya klik Plot. Maka akan muncul kotak dialog Explore Plot. Lalu beri tanda centang pada Normality Plot with Test. Setelah itu klik Continue dan OK. Maka akan muncul output SPSS. Pada output SPSS ini kita cukup memperhatikan output pada tabel Test of Normality. Pada tabel Test of Normality, karena jumlah N yang dipakai dalam penelitian ini ada 15 atau DF15, maka pengambilan keputusan untuk uji normalitas mengacu pada nilai Shapiro-Wilk. Sebaliknya, jika jumlah N lebih dari 50, maka mengacu pada nilai Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan tabel di atas, diketahui nilai standardized residual for awal sebesar 0,012, nilai standardized residual for seminggu sebesar 0,003, dan nilai standardized residual for sebulan sebesar 0,020. Karena nilai signifikansi ketiga variabel tersebut lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel standardized residual for awal, seminggu, dan sebulan adalah tidak berdistribusi normal. Sementara untuk nilai standardized residual for setahun sebesar 0,380 lebih besar dari 0,05, maka berdistribusi normal. Berdasarkan pembahasan uji normalitas, diketahui bahwa ada 3 variabel yang memiliki nilai standardized residual tidak normal. Oleh karena itu, analisis data untuk penelitian ini sudah tepat, yakni menggunakan metode statistik non-parametrik dengan uji Friedman. Kemudian untuk melakukan uji Friedman, langkah-langkahnya yaitu klik menu Analyze,
Kemudian pilih non-parametric test. Kemudian pilih legacy dialog. Kemudian pilih K-related sample. Maka akan muncul kotak dialog test for several related sample. Selanjutnya, masukkan variabel BB awal, BB seminggu, BB sebulan, dan BB setahun ke kotak tes variabel. Kemudian pada bagian test tip, beri tanda centang untuk treatment. Kemudian klik statistik. Maka akan muncul kotak dialog. Kemudian berikan tanda centang pada deskriptif dan kuartil. Setelah itu klik continue. Kemudian klik OK. Maka akan muncul output SPSS dengan judul N-var test yang akan kita interpretasikan. Pada tabel deskriptif statistik, menunjukkan deskripsi data penelitian dalam bentuk tabel ringkasan. Adapun informasi yang dapat kita peroleh dari ringkasan tabel output di atas adalah nilai N atau banyaknya responden yang dipakai dalam hal ini adalah 15 orang yang ditimbang berat badannya dari waktu awal seminggu, sebulan, dan setahun setelah rutin mengkonsumsi susu bubuk merek Subur Gemuk. Kemudian mean atau nilai rata-rata dari masing-masing pengukuran berat badan untuk 4 waktu yang diteliti, yaitu BB awal 42,920 kg, kemudian BB seminggu 43,380 kg, BB sebulan 45,267 kg, dan BB setahun 51,287 kg. Kemudian nilai standar deviation atau standar deviasi untuk BB awal sebesar 2,5468. Kemudian BB seminggu 20,6162. BB sebulan 35,2940 dan BB setahun 65,1338. Kemudian informasi tentang berat badan minimum dan maksimum untuk masing-masing waktu pengukuran. Kemudian ada persentil median untuk masing-masing waktu pengukuran berat badan. Kemudian ada tabel output rank. Ini menunjukkan rata-rata berat badan dalam bentuk ranking, di mana berat badan paling besar berada di waktu pengukuran BB setahun setelah rutin meminum susu bubuk merek Subur Gemuk. Kemudian output yang ketiga, tes statistik. Output tersebut merupakan tabel terpenting dalam uji treatment. Ada beberapa tahapan untuk melakukan interpretasi, yaitu membuat hipotesis penelitian, melihat dasar pengambilan keputusan dalam uji treatment, dan membuat kesimpulan. Hipotesis penelitian dalam uji treatment. Yang pertama, HO tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Yang kedua, HA ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran.
Dasar pengambilan keputusan dalam uji Friedman. Ada dua cara yang dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk membuat keputusan dalam uji Friedman. Yang pertama, melihat nilai probabilitas atau signifikansi ASYNP SIF. Jika nilai ASYNP SIF lebih besar dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai ASYNP SIF lebih kecil dari 0,05, maka HA ditolak dan HA diterima. Keputusan uji hipotesis berdasarkan tabel output tes statistik diketahui nilai ASYNP SIF sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka HA ditolak dan HA diterima. Atau dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Kemudian membandingkan nilai chi-square hitung dengan tabel. Jika nilai chi-square hitung lebih kecil dari chi-square tabel, maka HA diterima dan HA ditolak. Jika nilai chi-square hitung lebih besar dari chi-square tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Pengambilan keputusannya berdasarkan tabel output tes statistik, diketahui nilai chi-square hitung sebesar 40,587. Sementara nilai chi-square tabel adalah 7,815. Karena nilai chi-square hitung 40,587 lebih besar dari chi-square tabel 7,815, maka bahwa HO ditolak dan HA diterima. Atau dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa susu bubuk merek Subur Gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Rumus mencari nilai chi-square tabel yaitu dengan mengacu pada nilai DF derajat kebebasan. Rumus mencari nilai chi-square tabel yaitu dengan mengacu pada nilai DF. Dari tabel output tes statistik diketahui nilai DF adalah 3. Dan tingkat signifikansi yang dipakai adalah 5% atau 0,05. Maka kita tinggal melihat saja pada distribusi nilai chi-square tabel untuk DF 5%. Maka ditemukan nilai chi-square tabel adalah sebesar 7,815. Uji Wilcoxon adalah alternatif untuk uji T-data berpasangan, di mana pada uji Wilcoxon data harus dilakukan pengurutan dan kemudian baru diproses. Hal ini berbeda dengan data pada uji T-Pirate yang bisa langsung diproses karena tipe data uji T-Pirate yang interval atau rasio. Uji Wilcoxon atau disebut juga dengan Wilcoxon Signet Rank Test merupakan bagian dari metode statistik non-parametrik. Karena merupakan bagian dari statistik non-parametrik, maka dalam uji Wilcoxon tidak diperlukan data penelitian yang berdistribusi normal. Contoh kasus dalam uji Wilcoxon, peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Untuk kebutuhan data, peneliti melakukan penilaian atas hasil belajar siswa sebelum, pretest, dan sesudah post-test metode pembelajaran kelompok diterapkan di kelas tersebut. Maka diperoleh data penelitian sebagai berikut. Langkah-langkah dalam uji Wilcoxon. Buka aplikasi SPSS. Kemudian klik pada variabel view. Setelah itu pada kolom name, pada baris pertama tulis dengan pretest, tapi kita tulis dengan pre saja. Kemudian pada baris kedua post-test, ditulis dengan post. Setelah itu, pada kolom desimal ubah menjadi 0. Pada kolom label,
tulis pada baris pertama dengan pretest. Pada baris kedua, tulis posttest. Kemudian, pada kolom measure, ubah menjadi scale. Setelah itu, untuk pengisian data, klik Data View. Kemudian, isi pretest dan posttest dengan data penelitian yang sudah dibuat di dalam Microsoft Excel. Setelah pengisian data selesai, klik menu Analyze. Kemudian pilih Non-Parametric. Setelah itu, pilih Legacy Dialog. Kemudian pilih 2 related sample. Maka akan muncul kotak dialog to related sample test. Selanjutnya, masukkan variabel pretest dan posttest ke kotak test file secara bersamaan. Kemudian, pada bagian test tip, berikan tanda centang pada pilihan Wilcoxon. Setelah itu, klik OK. Maka akan muncul output Wilcoxon Signet Rank Test. Di sini ada 2 tabel. Kita akan menginterpretasi output uji Wilcoxon ini. Output pertama yaitu range. Negatif range atau selisih antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest adalah 0. Baik itu pada nilai n maupun sum rank. Nilai 0 ini menunjukkan tidak adanya penurunan dari nilai pretest ke nilai posttest. Kemudian positive rank atau selisih antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest. Di sini terdapat 22 data positif, yang artinya ke-22 siswa mengalami peningkatan hasil belajar matematika dari nilai pretest ke nilai posttest. Mean rank atau rata-rata peningkatan tersebut adalah sebesar 11,50. Sedangkan jumlah ranking positif atau sum of rank adalah sebesar 253,00. Kemudian TIS adalah kesamaan nilai pretest dan posttest. Di sini nilai TIS adalah 0, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada nilai yang sama antara pretest dan posttest. Dalam uji hipotesis, kita menggunakan output SPSS yang kedua, yakni output tes statistik. Namun sebelum kita masuk pada analisis terhadap hasil output di atas, maka terlebih dahulu perlu kita ketahui dasar pengambilan keputusan yang digunakan dalam uji Wilcoxon untuk kita jadikan pegangan atau pedoman. Dasar pengambilan keputusan dalam uji Wilcoxon, jika nilai ASYMP seek to toilet lebih kecil dari 0,05, maka HA diterima. Sebaliknya, jika nilai ASYMP seek to toilet lebih besar dari 0,05, maka HA ditolak. Berdasarkan tabel tes statistik,
Diketahui ASYMP shift to toilet bernilai 0,000, lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima. Artinya ada perbedaan antara hasil belajar matematika untuk pretest dan posttest, sehingga dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh penggunaan metode pembelajaran kelompok terhadap hasil belajar matematika pada siswa SMP kelas 8A. Analisis korelasi Range-Spearman dapat digunakan untuk menguji hubungan antara variabel penelitian pada statistik non-parametrik. Nilai koefisien dan kriteria keeratan hubungan dua variabel yang dipakai dalam analisis ini sama dengan yang digunakan dalam korelasi Pearson. Hanya saja dalam korelasi Range-Spearman awalnya akan melakukan peringkatan, ranking terhadap data yang ada, kemudian baru melakukan uji korelasi. Tujuan analisis korelasi Range-Spearman secara umum adalah yang pertama, melihat tingkat kekuatan keeratan hubungan dua variabel. Yang kedua, melihat arah jenis hubungan dua variabel. Yang ketiga, melihat apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak. Langkah-langkah dalam analisis korelasi Range-Spearman. Buka program SPSS, kemudian klik pada variabel view. Setelah itu, pada kolom name, baris pertama tuliskan X. Kemudian pada baris kedua tulis Y. Setelah itu, pada kolom label, tulis kualitas produk pada baris pertama. Kemudian pada baris kedua, tulis dengan kepuasan konsumen. Setelah itu, untuk pengisian data, klik Data View. Pada tampilan Data View, terlihat ada dua buah variabel, yaitu variabel X dan Y. Kemudian tuliskan atau masukkan data penelitian untuk masing-masing variabel. Di-copy dari data yang sudah dibuat di Microsoft Excel. Setelah pengisian data selesai, klik menu Analyze, kemudian pilih Correlate, dan pilih Bivariate. Maka akan muncul kotak dialog Bivariate Correlation. Selanjutnya, masukkan variabel kualitas produk X dan kepuasan konsumen sebagai Y ke kolom variabel. Setelah itu, pada bagian Correlation Coefficient, beri tanda centang pada pilihan Spearman. Pada bagian Test of Significance, pilih To Toilet. Selanjutnya, beri tanda centang pada Flag Significant Correlation. Setelah itu, klik Option. Maka akan muncul kotak dialog Bivariate Correlation Option. Pada bagian Missing Value, pilih Exclude Cases Pairwise. Kemudian klik Continue. Setelah itu, klik OK. Maka akan muncul output korelasi Range-Spearman. Untuk menginterpretasikan data tersebut, kita menggunakan beberapa cara. Yang pertama, melihat tingkat kekuatan
hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Dari output tersebut diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,838. Artinya, tingkat kekuatan hubungan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen adalah sebesar 0,838 atau sangat kuat. Tanda bintang 2 artinya korelasi bernilai signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Kemudian cara yang kedua yaitu melihat arah hubungan variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen. Angka koefisien korelasi pada hasil tersebut bernilai positif, yaitu 0,838, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa kualitas semakin ditingkatkan kualitas produk, maka kepuasan konsumen juga akan meningkat. Kemudian cara yang ketiga yaitu melihat signifikansi hubungan kedua variabel. Berdasarkan output tersebut, diketahui nilai signifikansi atau sig-to-Taylor sebesar 0,002. Karena nilai sig-to-Taylor 0,002 lebih kecil dari 0,05 atau 0,01, maka artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel kualitas produk dengan kepuasan konsumen.